taufik serta hidayah, sehingga pada malam hari ini insyaallah pada pertemuan ke-7 kita bisa kemudian melanjutkan kembali pembahasan kajian tafsir kita tentang Asmaul Husna, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada kita semua tentunya sebagai pengikut yang mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad di yaumul kiamah nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas asma Allah, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim dan Al-Akram kemarin kita membahas di mana di dalamnya memiliki makna yang maha mulia dan maha pemurah. Al-Karim berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? 3 kali. Dan Al-Akram berapa kali? 1 kali, ya. Di dalam surat Al-Infitor juga disebutkan, kemudian di surat An-Naml ayat 40, dan juga disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Dan sudah kita sebutkan kemarin tentang makna dari Al-Karim. Ada 3, di mana Al-Karim memiliki makna yang lebih dalam. Di antaranya adalah yang memberi nikmat kepada seseorang padahal tidak berhak mendapatkannya seseorang tersebut. Lalu yang kedua, yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Dan yang ketiga, yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Ya. Malam hari ini kita masih dalam pembahasan Al-Karim dan Al-Akram, karena dari pembahasan minggu Selasa kemarin ada satu bagian yang belum terselesaikan tentang Al-Karim, adalah memiliki makna tentang Allah ini yang maha indah, yang banyak sekali kebaikannya, dan yang sangat besar manfaatnya untuk semua makhluk. Ya. Jadi Al-Karim ini mengandung makna yang banyak sekali kebaikan di dalamnya dan sangat besar manfaatnya. Makanya Bapak Ibu pernah melihat kalau mushaf disebutkan Al-Qur'anul Karim. Kenapa di situ? Karena Al-Qur'an memberikan banyak kebaikan dan sangat besar manfaatnya. Ya. Allah yang paling baik, Allah yang paling mulia dibandingkan dengan seluruh makhluknya, dibandingkan dengan sesuatu apapun. Bahkan mau dibandingkan dengan manusia terbaik, Allah yang paling baik. Ya. Sehingga ketika butuh apa-apa, ketika memerlukan apa-apa, mintanya kepada siapa? Allah. Karena Allah lah sumber kebaikan. Ya. Tidak terpikir ketika membutuhkan sesuatu di awal meminta kepada makhluk. Kadang kita kalau udah kepepet dalam urusan harta, finansial, ya, ketika kehidupan begitu luar biasa, ya, kemarin ketika corona semua sendi-sendi ekonomi hampir saja ambruk total, semua hampir, ya. Tapi karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah, kita diselamatkan. Ya. Tapi kemudian manusia ketika lupa, pada saat terhimpit ekonomi, kemudian apa yang dicari? Bantuan manusia. Ya. Mencari-cari siapa yang bisa bantu saudara ini semua, tapi tidak lari pada Allah terlebih dahulu. Ya. Karena sesungguhnya sumber dari segala kebaikan itu Al-Karim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu tambahan dari pemahaman tentang Al-Karim yang kemarin. Lalu sekarang kita berbicara tentang Al-Akram. Ya. Al-Akram dimaknai secara singkat adalah yang maha mulia. Tapi di dalam kitab Mukhtasar
Walillahi asmaul husna fad'uhu biha yang kita sedang bedah ini. Kita membedah sebuah kitab sebetulnya, hanya kitabnya memang belum ada. Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil itu menyampaikan tentang makna al-akram adalah yang banyak sekali kebaikannya dan tidak ada yang lebih baik dibanding Allah. Sekalipun orang tua kita, ya, sekalipun orang tua kita. Karena memang kebaikan yang diberikan oleh orang tua kita, walaupun itu sudah sangat luar biasa, ya, itu baru berapa persen? 1% dari rahmatnya Allah. Ya. Inna lillahi mi'atan rahmatan anzala minha wahidatan fid dunya. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat dan hanya satu rahmat yang diturunkan di muka bumi ini. Dan salah satunya satu rahmat itulah yang menjadikan orang tua kepada kita itu begitu sayang. Dan satu rahmat itulah yang kemudian ketika melihat binatang yang buas, hewan yang buas juga tidak mungkin menerkam pada anak-anaknya. Ya. Baru 1%. Ya. Sehingga muncul sikap saling menyayangi sesama makhluk. Itu adalah bagian dari 1%. Dan kita harus yakini bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah dan kebaikan itu semua itu datangnya dari Allah. Ya. Maka kemudian ya, agama ini mengajarkan ketika kita mendapatkan rezeki, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Tapi tidak hanya sekedar lisan, karena pengucapan ini membutuhkan kejujuran dalam hati. Ya. Ujian hanya milik Allah, sehingga betul-betul rezeki yang kita dapatkan memang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bilang, enggak kok, saya kerja Ustaz. Ya, bekerja memang. Saya menanam Ustaz sehingga saya mendapatkan panen. Ya, Anda menanam, yang menumbuhkan siapa? Yang menghidupkan siapa? Begitu banyak kejadian-kejadian ketika menanam kemudian tidak mendapatkan hasil. Ada tidak? Banyak. Allah tidak berkehendak, tanamannya disapu dengan angin, selesai. Tanamannya diberikan hujan yang terus menerus, banjir kemana-mana sampai akhirnya jatuhnya pada merusak tanaman misalkan. Yang qadarullah cara menanamnya kurang baik sehingga aliran air tidak sesuai sehingga menimbulkan kesalahan dalam menanam. Atau juga mungkin ketika anak kemudian mendapat warisan, saya dapat harta karena saya dapat warisan. Berarti kan langsung warisan itu dari orang tua, misalnya gitu ya. Kelihatannya pasti, ya. Tapi bisa jadi walaupun bentuknya warisan, bisa jadi nggak sampai ketika. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau mati duluan gimana? Mungkin ketika sudah dibagi belum menikmati kemudian sakit, kemudian meninggal lebih dulu, ya. Tidak sampai akhirnya kepada kita, ya. Sehingga kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya dimiliki oleh Al-Karim dan Al-Akram, ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya karena memang Allah tidak pernah memiliki kekurangan. Siapa yang memiliki kekurangan? Manusianya, ya. Maka disinilah betul-betul Allah memiliki sifat Al-Akram yang tidak ada bandingannya di muka bumi ini ataupun di seluruh dunia ini, bahkan seluruh makhluk di alam jagat raya ini, kecuali hanya Allah semata, ya. Lalu kemudian bagaimana sih kita kemudian merasakan kemuliaan, merasakan kemurahan, merasakan bagaimana Allah begitu murah dalam mencurahkan rahmatnya kepada kita dari sifat Al-Karim dan Al-Akram ini. Yang pertama,
Asy menyebutkan, yaitu sesungguhnya dengan cara melihat bahwa kebaikan yang Allah kucurkan dalam dunia ini begitu banyak. Ya. Innal akrama huwa kasirul khair. Ya. Jadi sesungguhnya kemuliaan itu salah satu bentuknya adalah dicurahkannya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kebaikan yang terus menerus. Ya. Udah banyak terus menerus. Itu al-karim. Misalkan kita mau membandingkan, tadi saya sampaikan tentang kebaikan orang tua kita, ya. Orang tua kita banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tapi terus menerus nggak? Kira-kira? Kadang tidak, ya. Bahkan bisa jadi tidak. Ya, kalau sudah menikah masa ya masih orang tua terus, ya. Kalau sudah menikah ya masih berumah tangga. Orang tua berharap mandiri, ya. Orang tua berharap gantian karena ada masanya, ya, orang tua istirahat, anaknya yang meneruskan. Ya. Itulah perbedaannya. Ya. Bahkan terkadang sampai sakaratul maut, ya, Allah masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Karenanya ketika orang sakaratul maut, Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ya. Kenapa ada kalimat seperti itu? Ibu bapak sekalian, orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu dihinggapi dua perasaan ini. Ya. Dihinggapi dua perasaan takhafu wala tahzanu. Ya. Dihinggapi perasaan takut. Takut apa? Kira-kira takut apa? Takut neraka, ya. Takut meninggalkan istrinya kalau itu bapak yang kalau istrinya takut suaminya, takut anak-anaknya nanti bagaimana, takut nanti hartanya bagaimana, ya. Kemudian takut yang akan dihadapi nanti bagaimana orang-orang sedang sakaratul maut. Makanya kemudian Allah menyampaikan, ya, agar melalui Nabi SAW, ketika kita bertemu atau kita berhadapan atau kita melihat ada orang sedang sakaratul maut atau orang yang sudah mendekati sakaratul maut, kira-kira kita masih bisa komunikasi dengannya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Sampaikan agar berhusnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dominankan rasa berharapnya daripada rasa takutnya. Ya. Tapi perasaan ini hanya bisa muncul kepada mereka-mereka yang beriman. Makanya kenapa iman itu penting dalam kehidupan. Gak sesepele orang katakan iman percaya sudah percaya, tidak. Makanya iman diartikan atas diri bil qalb. Dia harus jujur di dalam hatinya bahwa dia betul-betul membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Waqalu bilisan, dia mengucapkan secara lisan, mengikrarkan. Ya. Jadi iman terus lengkap, hatinya juga membenarkan, lisannya kemudian mengikrarkan, dan perbuatannya dia melakukan bentuk-bentuk apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut iman. Ya. Kalau di antara ketiga ini tidak mewujudkan itu semua, tidak bisa masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Karena yang penting saat sakaratul maut itu yang dibutuhkan oleh kita adalah pertolongan Allah, ya. Pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, ya, tidak mungkin. Jangan gambarkan seperti di sinetron-sinetron, ya, enak sekali. Udah menjelang di ICU kemudian tiba-tiba gimana? La ilaha illallah, kelak mati. Disetting sama dia malaikatnya, ya. Tidak semudah itu, ya. Kalau Bapak Ibu melihat atau pernah menjumpai bagaimana proses sakaratul maut, ya. Saya beberapa kali, bahkan ketika ibu saya meninggal dunia tahun 2019, saya menunggu di ruang ICU selama 3 hari 3 malam, ya. Berusaha untuk tidak keluar karena memang
saya mendapati ciri-ciri itu sudah mulai nampak. Sabtu, Ahad, dan Senin siang jam 2:30 ditalkin dari pukul 1:30 setelah libur sampai 2:30 dalam kondisi mata yang terpejam, dalam kondisi sakit yang sudah tidak sadarkan diri. Ya. Nih, dahsyatnya sakaratul maut. Ya. Dahsyatnya sakaratul maut. Seseorang sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari 2 malam, sudah tidak bisa berkomunikasi, matanya terpejam, seluruh badannya tidak ada yang bisa digerakkan. Ya. Tapi pada saat sakaratul maut datang, ya, di akhir-akhir ruh sudah ada di tenggorokan. Ya. Saya masih teringat betul bagaimana wajah ibu saya. Ya. Matanya terpejam, di akhir sakaratul maut, di akhir ruh itu akan dicabut. Ibu saya sempat mengernyitkan dahinya. Nah, sebentar dulu. Artinya apa? Orang yang sudah kritis tidak sadar saja, ketika sakaratul maut dia mengernyitkan dahinya, berarti dia merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya? Sehingga meneteskan air matanya. Pada saat mengernyitkan dahi, terus meneteskan air mata, meninggal. Ya. Inilah pentingnya. Kenapa harus beriman? Karena kita butuh pertolongan Allah. Ya. Makanya nanti kapan suatu hari kita akan mengadakan pelatihan pengurusan jenazah, ya, Bapak Ibu yang mau bergerak mengikuti. Untuk apa? Untuk diri kita. Kalau kita sebagai anak, paling tidak nanti orang tua kita meninggal, kita bisa mengurus jenazahnya. Jangan biarkan orang lain mengurus jenazahnya. Kita sebagai anak yang berbakti, penghormatan terakhir kepada orang tua kita, ya. Kita mengurus, kita memandikan, kita mengkafani sampai meletakkan pada liang lahat, dan kita semua yang memimpin. Karena ini bentuk pengabdian berbaktinya kita pada orang tua. Bagaimana kalau kita tidak tahu caranya? Kita cuma bisa membayar orang untuk memandikan, kita cuma bisa ngeliatin. Oh, ternyata kayak gini memandikan. Kemarin kemana aja bro? Gitu, ya. Mengkafani nggak bisa ngikutin mengkafani karena nggak tahu tata cara mengkafani. Mau menyolatkan juga bingung, kudu cari-cari kitab dulu, tanya-tanya dulu di Google. Doanya kayak gimana? Ya. Mumpung hari ini, ya, masih diberikan kekuatan, ayo pelatihan pengurusan jenazah. Ya, cara memandikannya kayak gimana? Cara mengkafaninya kayak gimana? Berwasiat sesama teman yang terdekat. Berwasiat, kalau saya meninggal tolong besok jenazah saya diurus ya. Wasiat ini bukan berarti cucunya mau meninggal bentar lagi kayaknya. Bukan begitu. Makanya nanti dalam pelatihan itu pun akan diberikan tata cara bagaimana mentalkin. Nah, ini mentalkin ini juga penting ya. Ketika orang ada sakaratul maut, bagaimana cara mentalkin? Ya. Karena kadang-kadang mentalkin ini kalau tidak tahu tata caranya juga jadi masalah. Ya. Ketika sudah mulai terlihat sakaratul maut, nafas sudah mulai tersengal-sengal, apa yang harus dilakukan? Bisikan apa yang harus dilakukan kepada orang yang telah menghadapi sakaratul maut? Ya. Cara membisikinya gimana, ya? Cara mengucapkannya kayak gimana? Kasih jeda, ya. Tidak kemudian sibuk, yang satu baca Yasin, yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca ini. Orang sedang menghadapi sakaratul maut itu gelisah luar biasa. Terlihat dari apanya? Kalau dia masih memperlihatkan mata membuka, itu terlihat dari matanya. Ya. Begitu takut karena malaikat maut akan datang. Ya. Kita tidak tahu itu seperti apa. Sehingga penting cara mentalkin. Jadi kalau ada orang sudah kira-kira sakit, kemudian sudah begitu kritis, apa yang harus dilakukan? Apalagi kalau itu saudara kita, orang tua kita, ya, kakak kita, adik kita misalkan, ya, anak kita, ya. Itu menjadi penting. Ya. Sehingga nanti dalam pelatihan pengurusan jenazah diberikan tata cara bagaimana mentalkin ketika menghadapi hal-hal yang demikian. Berhusnuzon, kenapa diminta untuk berhusnuzon kepada Allah? Karena ini bentuk suatu keyakinan bahwa sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah menerima taubat. Ya. Sehingga kenapa ada kalimat wala tahzanu, ya, jangan bersedih, ya, bagi orang beriman. Karena dengan dia beriman, dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah yang akan menanggung keluarga kalian. Allah yang akan menjamin kehidupan anak-anak kalian, ya. Allah yang akan menjaga harta-harta kalian. Tapi syaratnya memang harus beriman. Ya, kalau tidak beriman tidak ada jaminan itu. Ya. Sehingga dengan adanya seperti itu diharapkan akan lebih tenang, sehingga memahami bahwa Allah itu akan
memberikan penjagaan-penjagaan kepada mereka orang yang beriman. Sebagaimana Bapak Ibu sering ya pernah mendengar atau sering mendengar tentang Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas ya, "Ihfadillah yahfaduh," ya. Jagalah Allah, maka maksud jagalah Allah sih jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menjaga hak Allah, kalau kita menjaga takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, menjaga ibadah-ibadah rutin kita ya, menjaga sholat kita, menjaga amalan-amalan sholih hari-hari kita, kemudian tidak pernah melalaikan itu semua, maka Allah itu akan menjaga seluruh apa yang menjadi keperluan kita. Bisa jadi menjaga fisik kita, ya, bisa jadi menjaga anak-anak kita, bisa jadi menjaga harta-harta kita, bisa jadi menjaga saudara-saudara terdekat kita, ya, menjaga rumah-rumah juga bisa jadi, ya. Sehingga ketika kemudian kita menjaga hak Allah itu, Allah memberikan bentuk penjagaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini harus diyakini, ya, harus diyakini bentuk ini. Sehingga kemudian kita tidak ada rasa sedih lagi ketika kita meninggalkan orang-orang terdekat atau orang-orang terkasih yang kita sayangi. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana merasakan kemuliaan dan kemurahan Allah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah memberikan kita kemudahan dalam mendapatkan kebaikan dan dekat untuk mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Ayat ini sangat masyhur ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ya. Kalau ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, aku ini dekat, ya. Dalam ayat itu dilanjutkan, ya, dekatnya Allah seperti apa? Allah menyampaikan kalau engkau meminta kepadaku, Allah akan ud'uni astajib. Allah akan mengabulkan permohonannya. Ya persoalannya kan sekarang persoalannya di hati. Ada keyakinan tidak ketika kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Ya. Banyak kemudian ketika berdoa ini ragu-ragu, setengah-setengah, ya, seolah-olah kayaknya nggak mungkin terkabul kayaknya. Kita memerlukan sesuatu, kita meminta pertolongan Allah dengan sholat. Lalu kemudian kita pikir, logis banget sih Ustaz, kita butuh duit minta terus sholat ya. Gak semuanya hal-hal kemudian dilogiskan dalam otak kita, karena kita punya kelemahan, ya. Tidak semua kemudian peribadatan dilogiskan dalam pikiran kita, ya. Banyak perintah-perintah yang tidak perlu dilogiskan, ya. Tapi diyakinkan dalam hati kita. Kenapa tidak yakin kalau Allah itu maha kaya, ya. Persoalannya ini adalah kemudian kita nggak meyakini bahwa Allah itu bisa mengabulkan apa yang kita minta, sehingga peribadahan itu sebatas menggugurkan kewajiban. Doa-doa yang dihaturkan, doa-doa yang dipanjatkan itu tidak seyakin dengan ketika kita kemudian melakukan usaha-usaha yang justru kadang-kadang usaha itu juga tidak membuahkan hasil, ya. Kan syaratnya cuma suruh minta sama Allah, tidak ada Al-Baqarah itu syaratnya disuruh minta, ya. Tapi bagaimana minta berkali-kali kalau tidak ada keyakinan, ya? Sehingga di sini menjadi lemah, ya? Menjadi lemah dalam diri kita. Coba lihat kalau Bapak Ibu berobat ke dokter, ya. Obat yang diberikan oleh dokter kepada kita itu hasil eksperimen bukan? Hasil eksperimen bukan? Hasil eksperimen. Kalau hasil eksperimen dalam ilmiah ada peluang kegagalan nggak? Ada, yang buat manusia kok. Al-Quran, mushaf Al-Quran, ya, yang Bapak Ibu miliki, hasil eksperimen bukan? Hasil eksperimen bukan? Yakin nggak nih? Yakin ya? Kalau bukan hasil eksperimen, tidak mungkin di dalamnya ada kegagalan. Wah, ya Allah, kenapa kita tidak yakin membaca Al-Quran? Sama obat dokter aja begitu yakin kalau dokter ngomong, ya. Padahal kalau kita sama dokter, dok ini obatnya kira-kira pasti sembuh nggak, dok? Apa jawabannya?
Ya mudah-mudahan, kan gitu kan jawabannya. Ya mudah-mudahan ya. Gak pernah ada dokter bilang pasti sembuh, ada minum ini, gak ada masuk eksperimen gitu ya. Sementara Al-Quran yang sudah jelas-jelas bukan hasil eksperimen, kita ragu. Al-Quran itu obat, semua segala macam obat. Kalau Anda punya kegalauan, Anda punya kebaperan, ya, bawa perasaan, ya, galau mikirin sesuatu, mikirin masa depan, ya, mikirin 5 tahun lagi saya nikah sama siapa, ya, mikirin saya punya rumah apa enggak, ya. Padahal dia nggak mikir kalau 1 tahun lagi tahu tuh malaikat maut datang. Dia nggak mikir kalau ternyata besok hari baru 3 hari malaikat maut menjumpai. Nggak mikirin yang kehidupan akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Karena apa kehidupan di akhirat? Apa kata Al-Quran? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya loh di akhirat itu, nggak main-main. Kalau di dunia berapa tahun? Rata-rata 60-70 ya, rata-rata. Walaupun ada yang 100 mungkin, bahkan ada juga yang 30 selesai ya. Ada juga yang 20 selesai ya. Tapi di akhirat khalidina fiha abada itu saja kita tidak mempersiapkan ya. Kita sibuk dengan persiapan-persiapan dunia yang hanya berasa. Itu disiapkannya dengan segala macam persiapan yang maksimal ya. Disiapkan dengan segala macam keilmuan ya. Tapi lupa kemudian mempersiapkan bekalnya pulang kampung ke akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, bagaimana merasakannya? Yaitu dengan melihat bahwa Al-Karim, Al-Akram ini memiliki makna yang terhindar ya, yang suci dari segala jenis aib dan kekurangan ya. Kalau kita lihat manusia ya, kalau kita lihat orang yang paling dermawan misalkan, orang yang paling apa istilahnya dermawan itu royal, memberikan hartanya kepada manusia, membagikan hartanya kepada manusia. Itu aja masih ada kekurangannya enggak? Masih ya. Dia dermawan dalam harta, tapi dia dermawan enggak dalam urusan hati? Dermawan enggak dalam urusan niat dalam hatinya? Ya. Ketika dia membagikan hartanya ya, kemudian dia lupa. Kadang-kadang ada perasaan ingin disanjung. Ada perasaan ingin dilihat oleh manusia. Ada perasaan ingin di apa istilahnya? Dibicarakan ya. Oh itu dari saya loh. Ya. Ini keramik yang di masjid ini saya beliin loh. Rasa sambil ngobrol ya, misalkan. Ini lampu di masjid ini walaupun kecil-kecil kayak gini, saya belikan. Lupa dia, ya. Lupa. Bahkan ketika tersinggung, ya, tidak sedikit orang dermawan kemudian sulit memaafkan. Banyak nggak orang dermawan, ya, kemudian tersinggung sedikit, gimana? Emosional, ya. Kamu nggak lihat saya ini siapa? Siapa? Bukan manusia, kan? Ya. Betapa banyak makhluk, ya, kemudian ketika terhina, ya, tidak lagi kemudian merasa dihormati, disitulah letak itu kekurangannya. Ya. Tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Dermawan, ya. Allah tidak pernah memiliki kekurangan sama sekali, ya. Sehingga dalam kaidah tadi misalkan orang yang dermawan dan orang yang bersedekah itu, ya, sering diingatkan la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha, ya. Jangan kalian itu membatalkan sedekah dengan mengungkit-ungkit, ya, pemberian kepada atau menyakiti orang yang diberi. Ya. Hati-hati. Ya. Makanya ketika sudah memberi, rumusnya lupakan. Tapi bagi yang sudah diberi, apa? Ingat. Sebaliknya ya. Kalau kita sudah memberi, lupakan. Tapi kalau kita diberi, maka ingat siapa yang memberi itu. Kebaikan-kebaikan orang tersebut. Ini rumusnya. Jangan dibalik. Mau dibalik itu salah kaprah jadinya. Ya. Ketika kita sudah memberi, diingat-ingat. Ketika kita diberi, kita melupakan. Nah, itu salah rumusnya. Ya.
Maka Al-Karim dan Al-Akram ini menunjukkan bahwa yang terhindar, yang suci dari segala aib dan kekurangan. Yang keempat, kemudian bahwa yang maha memuliakan hanya Al-Akram, Allah SWT, yang bisa memuliakan seseorang. Atau pertanyaannya adalah, apakah ada yang bisa memuliakan? Sebetulnya tidak ada, ya. Hanya kemudian makhluk atau manusia seperti kita ini kadang-kadang mencari kemuliaan, ya, dengan cara yang tidak Allah gariskan, ya. Sehingga kemudian terkesan kemuliaan yang didapatnya ini seolah-olah sebenar-benar kemuliaan, padahal itu semu, ya. Barang siapa yang dimuliakan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Begitu juga barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memuliakan, ya. Kalau Allah sudah menghinakan seorang makhluk, pasti hina. Adapun orang-orang yang berusaha mencari kemuliaan dengan hal-hal yang kemudian ingin dihargai oleh orang, misalkan, ya, ingin dimuliakan, ingin dielu-elukan dengan jabatannya, dengan hartanya, maka sesungguhnya dia tidak sedang dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Jabatannya. Kalau sudah ada jabatan, dia nggak mungkin dimuliakan lagi, ya kan? Orang hormat mengeluarkan itu karena ada jabatannya, karena ada hartanya. Kalau sudah hartanya selesai, ludes, habis, tidak lagi dimuliakan, tidak lagi dielu-elukan, tidak lagi disanjung-sanjung. Ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut memuliakannya karena jabatan atau hartanya yang menempel kepada dirinya, bukan utuh dari sifat pribadinya yang memang orang beriman, ya. Sementara ketika orang beriman itu betul-betul, ya, Allah yang akan memuliakan, ya. Di mana ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Dan siapa yang diangkat oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan, ya. Dan barang siapa yang dijatuhkan juga oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengangkat, ya. Cek di dalam surat Al-Hajj ayat 18, ya. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan pernah bisa dia mulia, ya. Karena kemuliaan yang kita maksudkan ini adalah kemuliaan yang didapat dengan jalannya Allah, dengan beriman kepada Allah, dengan melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, ya. Sehingga kemudian kita memiliki keyakinan sebagai orang beriman bahwa sesungguhnya kehidupan ini Allah sudah menjamin, sehingga tercapailah ketenangan hati, tercapailah sifat sikap, ya, tidak merasa kemudian galau, tidak merasa kemudian resah, ya. Makanya kemudian ketika kita mengharapkan sesuatu, ada cita-cita pada teman-teman yang mungkin pelajar kampung Inggris yang hari ini bersemangat belajar untuk mencapai sebuah cita-cita, ya, maka saya menekankan bagaimana kemudian cara mendapatkan itu semua dengan cara langit, saya bilang, ya. Cara langit yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian Allah ridho dengan cara-cara kita, ya, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan sehingga Allah ridho dengan apa yang kita cita-citakan, ya. Jadi bukan semata-mata dengan cara-cara yang teknis saja, walaupun secara teknis kita tetap tempuh, tapi bagaimana kita memaksimalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pengatur masa depan, sebaik-baik pengatur kehidupan, sebaik-baik zat yang maha mengetahui siapa kita, yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya, ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, begitu mendalam makna ini, sehingga buah manis dari Ar-Rahman Ar-Rahim adalah kemudian salah satunya kita
berupaya untuk mendatangkan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lakukan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kembali bahwa ini masih dalam bulan Dzulqa'dah, ya. Bulan haram di mana Allah menyampaikan, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menyampaikan ayat ini bahwa sesungguhnya di dalam bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang dilipat gandakannya pahala, dan juga ingat bahwa dosa pun dilipat gandakan di bulan ini, ya. Maka bersemangatlah bersolawat kepada Nabi, bersemangatlah dalam membaca Al-Quran, bersemangatlah untuk bangkit dalam sholat malam, bersemangatlah dalam berpuasa. Ustaz, yang puasanya nggak kuat nih, di Pare panasnya luar biasa, masya Allah, ya. Mungkin ada orang-orang yang diuji dengan tidak kuat berpuasa. Maka kalau tidak kuat berpuasa, bacaan Qurannya perbanyak. Kan kalau bacaan Quran, baca 1 juz rata-rata 1 jam, haus minum air putih, ya. Minum, siapin 1 teko yang besar, ya. Baca 1 juz lagi, minum lagi 2 gelas. Baca 2 lembar, minum lagi 1 gelas, kan bisa, ya. Kan nggak puasa. Tanamkan dalam hati Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk meningkatkan amal soleh, ya. Karena kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 hari minimal 1 juz, ke depan akan terbiasa. Tapi jangan lupa kemudian tadabbur, ya. Membaca maknanya, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, apa makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kemudian sehari-hari kita bisa merasakan bagaimana Allah itu begitu sayang kepada kita. Kalaupun ujian musibah yang datang kepada kita, ya, buah manis daripada kita mengimani, ya, asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, salah satunya adalah kita yakin bahwa sesungguhnya ujian yang datang kepada orang yang beriman adalah sebagai kafarah, ya, sebagai penebus dosa, ya, sebagai pembersih diri kita. Bahkan orang-orang beriman kadang-kadang diuji sampai lagi-lagi sampai sakaratul maut, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu melihat orang sakaratul maut begitu sulit, padahal dia rajin sholat mungkin, padahal dia orang soleh. Kenapa kok kelihatannya sulit, ya? Bisa jadi Allah sedang membersihkan sampai dia menjelang sakaratul maut. Bukan berarti kemudian ketika orang soleh sakaratul maut berat kok banyak dosanya kayaknya. Tidak mudah menyimpulkan seperti itu, ya. Karena senantiasa kita mengingat amalan-amalan soleh, karena sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah ridho kepada mereka yang bersemangat untuk melakukan amal soleh. Dan ingat, ketika bertemu dengan syaitan, apa perintahnya? Fasta'in billah. Apa? Berlindunglah kepada Allah. Ini artinya apa makna ayat ini? Artinya syaitan itu bukan tandingannya kita, ya, bukan lawan kita, ya. Makanya disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Baca itu. Karena bukan tandingannya, bukan untuk dilawan, bukan untuk dihadapi sebenarnya, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan pada malam hari ini tentang Al-Karim Al-Akram, ya. Insyaallah Selasa minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang masih sama, Al-Karim dan Al-Akram, tapi pembahasan ini melanjutkan tentang bagaimana merasakan kemuliaan dan kemahamurahan Allah, dan bagaimana melihat buah manis mengimani Al-Karim dan Al-Akram, ya. Sehingga pada pertemuan berikutnya selesai materi itu dan kita akan berlanjut kepada asma Allah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan. Kita berhenti sejenak untuk adzan Isya, kemudian setelah adzan dilanjutkan apabila ada pertanyaan yang disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu
Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sebelum pertanyaan diajukan, bahwa saya ingin menggarisbawahi pada pelajaran Asmaul Husna tentang Al-Karim dan Al-Akram ini, bahwa kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita kemudian ingin Allah memberikan kemuliaan kepada kita, salah satu dan hanya satu, bukan salah satu lagi, hanya satu jalan yang bisa kita tempuh, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat, ya, ayat 18. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dialah orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka takwa ini menjadi kunci dari segala sendi kehidupan. Apapun masalah Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, maka yang dituju hanya satu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiranya itu mungkin menjadi garis besar dalam pemahaman terhadap Asmaul Husna, Al-Karim dan Al-Akram. Ya. Saya lupa menulis, sudah saya lupa menulis. Silakan. Adakah pertanyaan, Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, agar tidak lupa saya coba tulis biar itu catatan, ya. Jadi kita membahas Mas Adem. Al-Karim dan Al-Akram. Yang pertama, Al-Karim punya sudah, ya. Al-Akram ini memiliki makna tadi adalah bagaimana merasakan kemuliaan dan kemegahan Allah. Satunya yang pertama adalah kebaikan yang sangat banyak dan terus menerus. Kemudian yang kedua, yang mendapat kebaikan dan dekat mendapatkan di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang terhindar dari aib atau kekurangan. Pembahasan kita hari ini tentang Al-Akram, hanya menunjukkan sedikit tentang Al-Karim tadi. Yang indah karena kebaikan begitu banyak. Jadi pembahasan utama pada hari ini adalah bagaimana merasakan kemuliaan dan kemurahan Allah, yaitu memahami tentang bagaimana Al-Akram memiliki makna tentang 3 atau 4 hal ini. Besok kita lanjutkan, ada 2 hal lagi yang bisa kita bahas karena pada malam ini cukup waktunya masuk Isya. Ada pertanyaan kira-kira? Dua Ustaz, ya, silakan. Mohon. Bisa nggak kira-kira nanti? Ya, silakan. Sampai aja. Gimana saat mendapatkan masalah yang bertubi-tubi sampai kadang bingung, nggak tahu lagi mau ngapain. Oh itu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
gimana nih masalah bertubi-tubi buntu mau ngapain? Ya. Yang pertama, ketika memang masalah itu datang, tentu muhasabah diri, ya. Muhasabah diri kita. Ya. Apakah masalah yang datang ini merupakan ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara melihatnya adalah kita melihat dengan amalan seharian yang kita lakukan. Ya. Apakah sudah baik amal soleh yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban kita, sholat kita, ya, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, ya, sudah kita ikuti perintah-perintah Allah tersebut atau belum, ya. Lalu yang kedua, tentu yang paling utama ketika kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, ya. Karena bisa jadi yang datang itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita sebagai makhluk, ya. Karena yang istighfar adalah satu amalan yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 10 sampai 12, di mana istighfar bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar bisa mendatangkan rezeki, istighfar bisa mendatangkan hujan, ya. Silakan nanti dibaca lagi surat An-Nur ayat 10 sampai 12, ya. Perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah, ya. Karena dengan istighfar itu bisa jadi masalah-masalah yang datang kemudian pelan atau lambat ataupun cepat itu bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, ketika kemudian istighfar sudah dilakukan, kita sudah bermuhasabah, ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kemudian perbanyak untuk melakukan amal soleh, ya. Makanya tadi salah satu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, ya. Kita diajarkan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pribadi kita menegakkan sholat, kita membaca Al-Quran agar rahmat Allah itu datang, kasih sayang Allah datang. Kalau kasih sayang Allah sudah datang, selesai semua masalah, ya. Di sisi lain kita memfasilitasi, salah satunya memfasilitasi hidayah taufik, tauhid, ya, untuk saudara-saudara kita. Kita aktif di masjid, kita melakukan banyak amal soleh, ya. Kita kemudian banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, ya. Itu semuanya akan menutupi keburukan-keburukan, ya. Akan kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang datang, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha, ya. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga perbuatan buruk ataupun kemudian masalah-masalah yang timbul bisa kemudian terpecahkan. Dan jangan lupa kemudian perbanyak sedekah, ya. Bukan sedekah Anda kemudian 10.000 pengen dapat 100.000. Bukan Anda sedekah hari ini motor, besok pengen datang Alfa. Bukan Anda hari sedekah Avanza, besok pengen datang Fuso. Bukan gitu prinsipnya. Tapi bersedekah itu bisa menghindarkan dari bala, dari dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ketika kita telah melakukan dosa, cepat-cepat banyak bersedekah, cepat-cepat keluarkan sedekah, ya. Biar Allah ridho mengampuni dosa-dosa kita. Karena setiap satu kali keburukan, setiap satu kali dosa yang kita lakukan, terdapat satu titik hitam di hati kita, ya. Semakin hitam hati kita, semakin sulit untuk menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi lakukan itu perlahan, lakukan perlahan. Jangan pernah lagi kemudian meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah secara terang-terangan, ya. Sholat diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah sholatnya wajib bagus, tingkatkan dengan sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnahnya sudah bagus, zikirnya diperpanjang. Kalau zikirnya sudah bagus, bacaan Qur'annya diperbanyak, tadabbur Qur'annya diperbanyak, ya. Kalau sudah itu semuanya, perbanyak kegiatan-kegiatan yang mendatangkan rahmat Allah, ya. Jadi relawan masjid, Imam Batin ini ada relawan masjid. Jadi relawan membantu keperluan-keperluan masjid, ya. Membantu kegiatan-kegiatan masjid, misalkan mengadakan pembelajaran-pembelajaran ke anak-anak, misalkan mengajarkan ngaji, mengajarkan hal-hal kebaikan, ya. Bersedekah, itu semua bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan sehingga kegelisahan yang dalam diri kita mudah sirna. Dan jangan lupa tetap ngaji, ya. Kenapa tetap ngaji? Ingat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini ada salah satu
ayat, ya, satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang akram, ya, tentang sifat Allah yang maha pemurah dan mulia. Karenanya Iqra wa rabbukal akram ini, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi minggu kemarin kita sudah jelaskan, ya, bahwa ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan wahyu, kemudian bertemu dengan Jibril di Gua Hira untuk mengucapkan Iqra, ya, dalam keadaan gelap, kemudian disekap oleh Jibril, sehingga dengan ketakutan yang luar biasa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketakutan untuk mengucapkannya. Kata Jibril, suruh ucapkan Iqra, ya, takut. Sedangkan kita memahami dari tafsir Al-Qurtubi ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk terus membaca, karena sesungguhnya ketika kesulitan itu datang, Allah yang akan memberikan kemurahannya dengan al-akram. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Salah satunya adalah tetaplah ngaji walaupun kadang yang masuk atau yang nyantol itu sedikit, mudengnya baru sedikit. Tetap ngaji, karena yang memberikan kemurahan adalah Allah. Yang memberikan kemudahan-kemudahan pemahaman itu nanti Allah. Yang penting tetap ngaji, ya. Karena ketika ngaji kemudian kita datang ke sebuah majelis ilmu, ya, Allah menurunkan para malaikat, ya, di sekitar kita menurunkan malaikat. Di dalamnya ada ketenangan. Makanya berbeda antara ngaji di YouTube, ngaji di internet, dengan ngaji datang ke majelis taklim. Itu sangat berbeda. Karena ngaji di YouTube, Anda ngaji dengan media, ya. Walaupun itu juga termasuk bagus, tapi yang paling bagus adalah ngaji itu menghadiri majelis ilmu, karena Anda berlangsung bersifat talaki, langsung mendengarkan apa yang disampaikan dan menyerap, dan kemudian Anda bisa memahaminya. Dan ketika tidak paham, apa yang harus dilakukan? Bertanya, sehingga pemahaman terhadap apa yang sudah dikaji menjadi benar dalam kehidupan kita, bisa dijalankan sebaik-baiknya. Gitu ya, jelas? Ada lagi pertanyaan? Monggo kalau ada. Ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan sifat Allah yang atau nama Allah sebelumnya, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kita sudah berapa nama Allah yang sudah kita bahas? 5 ya? 5. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Akram. Ya, sudah 5 ya. Dan paham artinya ya? Allah berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Lupa lagi. Ar-Rahman berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Ayo dibuka lagi materi-materi yang sudah ada, ya. Jangan sampai lupa, karena ini kajian bukan kajian wawasan, bukan kajian teori, ya. Tapi kajian yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian buah manis itu harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita betul-betul merasakan, oh ternyata sifat Allah ini luar biasa mempengaruhi dalam kehidupan kita, ya. Salah satu target, goal dari ngaji kita Asmaul Husna adalah adanya perubahan karakter, ya, dari yang tadinya kurang penyayang menjadi penyayang, dari tadinya tidak memiliki rasa kasih sayang menjadi memiliki rasa kasih sayang, dari yang istrinya lebih sayang kepada suaminya sebelumnya, sekarang lebih sayang lagi, suaminya pun sebaliknya, ya. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang memiliki anak lebih sayang kepada anak-anaknya, ya. Karena bab sayang ini luar biasa, ya. Manakala kemudian ada pola pengasuhan yang salah kepada anak, ya, terlalu keras mungkin karena single parent atau mungkin karena hal-hal lain, sehingga mendatangkan sifat-sifat keras dalam mendidik anak, itu mempunyai efek yang luar biasa, ya, efek yang buruk kepada tumbuh kembangnya anak, ya. Maka Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah menyayangi anak-anak, ya, agar kita senantiasa sering mengusap, ya, kepalanya, sering mencium anak-anak kita, ya, untuk menunjukkan kasih sayang. Karena betapa kasih sayang ini bisa memasukkan kita ke dalam surga sebab sayang kita kepada anak, ya. Sebagaimana contoh kisahnya tamu Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim yang sudah pernah saya ceritakan, tentang ibu yang datang mendapatkan kurma dari Aisyah beserta anaknya, dan ketika makan ibunya memberikan kembali kepada kedua anaknya karena kedua anaknya masih lapar dan ibu tersebut tidak memakan kurma. Apa kata Rasulullah SAW, ya, bahwa
sesungguhnya Allah memasukkan ke surganya karena kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Ya. Maka ini penting perubahan karakter. Ya. Begitu juga ketika kita tahu Maha Pemurahnya Allah. Ya. Begitu Allah Maha Pemurah. Ya. Senantiasa kita menjadi orang yang lebih dermawan. Karena apa harta yang kita miliki semuanya hanyalah titipan-titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat yang paling mulia, ya, kemuliaan hanya datangnya dari Allah, maka kita bersemangat untuk mendapatkan kemuliaan itu hanya dari Allah. Caranya kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa tolak ukurnya adalah minimal kita beribadah, ya. Beribadah itu mengagungkan, memberikan kepatuhan, memiliki rasa cinta, dan mengembalikan semua urusan-urusan dunia kita hanya kepada Allah semata. Ya. Dan beribadah lagi-lagi tidak boleh kita melakukan peribadahan kepada siapa? Kepada mantan makhluk hidup, kepada makhluk hidup, dan juga kepada benda mati. Sangat diharamkan untuk beribadah kepada tiga hal tersebut. Hati-hati, ya, hati-hati, karena kadang-kadang hal itu terlihat samar, ya. Kadang-kadang kita masih sholat kepada Allah, ya. Kita hari ini kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dalam hal misalkan peribadahan kepada benda-benda pusaka, tapi kan kita masih ngaji, tapi kita masih sholat. Justru itu masalahnya, ya. Ketika kita kemudian mencoba untuk menduakan peribadahan hanya kepada Allah, tapi dibalik peribadahan itu kepada benda-benda pusaka, kepada benda-benda yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan, ya, yang padahal itu semuanya datangnya dari jin dan syaitan yang di dalamnya, sehingga kita tertipu daya oleh jebakan-jebakan iblis. Ya, maka berhati-hatilah, mengajilah, karena ngaji ini mengingatkan diri kita tentang bagaimana menjaga iman kita, menjaga hidayah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ngaji ini merupakan bentuk penjagaan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, ya. Sehingga mendatangi majelis ilmu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita berusaha istiqomah agar Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kira-kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Insya Allah hari Selasa malam kita akan lanjutkan, dan mungkin hari Sabtu mungkin nanti dari Ustaz tadi akan menyampaikan beberapa pengumuman, beberapa kegiatan yang masih Imam Balki mungkin Sabtu dan Ahad ini. Dan saya berharap tindak lanjut kemarin rencana kajian atau seminar tentang sifat sholat Nabi, tata cara sholat, untuk bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mendaftar, sebaiknya ada pendaftaran, karena memang kenapa perlu mendaftar, saya akan mempersiapkan kitabnya. Jadi akan diberikan kitabnya secara gratis, ya, untuk kita pelajari dalam sebuah kajian tentang tata cara